Hukum pajak adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak, kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Beberapa ahli juga memberikan pengertian yang serupa, menekankan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak. Serta garis besar, hukum pajak mengatur mengenai siapa saja yang menjadi subjek pajak atau wajib pajak, objek apa saja yang dikenai pajak, bagaimana tata cara pemungutan pajak, dan sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam bidang perpajakan. Hukum pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara karena menjadi sumber utama penerima negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik dan menganut paham imperatif yang berarti pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Hukum pajak memiliki kedudukan yang penting dalam mengatur penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Tugas pajak dalam pembangunan ekonomi. Menurut Broto Diharjo, uang dari pungutan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dari suatu negara yang melakukan pungutan pajak tersebut. Yang artinya masyarakat yang membayar pajak atau pembayar pajak secara tidak langsung juga mendapatkan manfaat dari pajak yang ia bayarkan. Contohnya pembangunan yang terus berkembang di negara tersebut hingga kondisi perekonomian yang stabil. Manfaat-manfaat tersebut kemungkinan tidak didasari oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang berpikiran bahwa pungutan pajak tidak memberikan manfaat. Berikut adalah tugas pajak dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Antara lain, yang pertama yaitu sebagai anggaran atau budgeter. Pungutan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan untuk keuangan negara yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara tersebut. Penerimaan keuangan oleh negara dari sektor perpajakan tersebut kemudian dimasukkan dalam anggaran pendapatan negara serta belanja negara ke komponen penerimaan di dalam negeri. Fungsi dari penerimaan atau dapat disebut pula sebagai budgeter tersebut merupakan fungsi utama dari pungutan pajak. Namun, fungsi penerimaan tersebut dapat digunakan pula sebagai sebuah alat untuk memasukkan dana negara dengan optimal ke kas negara tersebut, berdasarkan undang-undang pajak yang telah berlaku di negara tersebut. Yang kedua, sebagai regulator. Peranan pajak yang kedua adalah mengatur. Maksudnya, pajak digunakan sebagai sebuah alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang-bidang khusus, seperti bidang ekonomi serta bidang sosial. Peranan ini disebut pula sebagai fungsi tambahan serta fungsi pelengkap dari peran penerimaan sebelumnya. Peran pajak yang kedua ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai alat guna mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Contohnya adalah pajak untuk barang mewah, serta minuman keras biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pajak untuk barang-barang yang biasa ditemui dan tidak dijual dengan harga yang mahal. Yang ketiga, menstabilkan kondisi ekonomi di suatu negara. Pajak dapat berperan pula sebagai stabilitas, artinya pajak dapat membantu menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara. Dalam peranan yang ketiga ini, pajak memiliki fungsi yang dapat digunakan pula sebagai stabilitas keuangan negara. Peranan pajak yang ketiga ini dapat dicapai dengan cara mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat melalui pungutan serta penggunaan pajak yang digunakan menjadi lebih efisien serta lebih efektif. Contoh peran pajak sebagai stabilitas adalah dengan mengarahkan kebijakan stabilitas harga untuk mencapai tujuan dari menekan inflasi yang terjadi di negara tersebut. Yang terakhir yaitu sebagai redistribusi pendapatan. Peranan pajak yang terakhir adalah sebagai redistribusi pendapatan, yang artinya pajak memiliki peran sebagai penerimaan negara melalui pajak yang telah digunakan untuk membiayai pengeluaran serta pembangunan negara tersebut, sehingga dapat membuka kesempatan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di negara itu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang dapat diperoleh suatu negara. Oleh karena itu, pajak ini digunakan sebagai modal guna membuka lapangan pekerjaan yang baru, sehingga kecil masyarakat pengangguran yang bertempat tinggal di negara tersebut, sehingga dari pengeluaran yang digunakan untuk membuka lapangan kerja serta membayar gaji karyawan tersebut berputar secara terus-menerus dari masyarakat kembali lagi untuk masyarakat. Sekian materi dari saya. Menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip dalam buku Siti Resmi pada tahun 2017 pada halaman 1 yang mendefinisikan bahwa pajak adalah kewajiban warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa imbalan langsung dan bersifat memaksa. Pajak bukanlah hukuman melainkan kontribusi untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan bersama. Contohnya, seorang pegawai membayar pajak penghasilan atau PPh tiap bulan dari gajinya. Meskipun tidak menerima barang atau jasa secara langsung, uang pajak tersebut digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Selanjutnya mengenai ciri-ciri pajak yang diantaranya, yang pertama berdasarkan undang-undang. Pajak ditetapkan dan dipungut sesuai aturan hukum. Yang kedua, tidak ada kontraprestasi langsung. Pembayar pajak tidak menerima jasa langsung sebagai balasannya. Yang ketiga, dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa memungut pajak. Yang keempat, untuk pembiayaan negara. Dana pajak digunakan untuk belanja negara dan pembangunan termasuk investasi publik. Selanjutnya mengenai retribusi, menurut KAHO, retribusi adalah pungutan daerah yang dibayarkan sebagai balasan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk individu atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya. Contohnya, seorang warga yang ingin membangun rumah harus membayar retribusi IMB atau izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah. Ini adalah pembayaran atas jasa pemberian izin dari dinas yang berwenang. Jadi, retribusi merupakan pembayaran resmi kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh pembayar. Ada pula ciri-ciri retribusi daerah, diantaranya yang pertama dipungut oleh pemerintah daerah yang hanya berlaku dalam lingkup wilayah tersebut. Yang kedua, ada imbalan langsung. Pembayar memperoleh manfaat atas jasa tertentu dari pemerintah daerah. Yang ketiga, dibayar oleh pengguna jasa. Hanya individu atau badan yang menggunakan jasa atau izin yang dikenakan retribusi. Hukum pajak termasuk hukum publik. R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Seperti yang disebutkan bahwa hukum publik meliputi A. Hukum pidana, B. Hukum tata negara, C. Hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, D. Hukum pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, di mana hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, dan yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kaitan hukum pajak dengan hukum perdata dan juga hukum pidana. Yang pertama ada kaitannya dengan hukum perdata. Nah, hukum perdata adalah aturan yang mengatur hubungan antar individu dengan fokus pada kepentingan pribadi. Hukum ini hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, yaitu seperti biasanya melalui perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Nah, sedangkan hukum pajak adalah hubungan hukum yang berasal dari hubungan antar warga negara dengan negara. Hal ini berarti hubungan hukum ini dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam undang-undang diatur mengenai hak dan juga kewajiban negara maupun masyarakatnya, dalam hal ini yaitu sebagai wajib pajak. Nah, dengan demikian apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, maka negara yang akan menegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada hal-hal yang mencakup kaitan antara hukum pajak dengan hukum perdata, yaitu yang pertama ada perbuatan-perbuatan hukum dalam perpajakan berada dalam lingkungan perdata, yaitu seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, kemudian pemindahan hak karena warisan, kompensasi, pembebasan utang, dan sebagainya. Kemudian ada kaitannya yang kedua, yaitu banyaknya istilah-istilah hukum perdata dalam undang-undang perpajakan, yaitu misalnya istilah domisili yang ada pada hukum perdata dikenal sebagai pusat tempat kediaman seseorang. Namun dalam hukum perpajakan, domisili berarti hukum pajak yang ditentukan menurut keadaan. Kemudian kaitannya yang selanjutnya yaitu ada hukum pajak menjadikan peristiwa-peristiwa seperti kematian, kelahiran, kemudian keadaan seperti kekayaan dan bangsa asing, kemudian ada kejadian seperti jual beli dan sewa menyewa dalam hukum perdata itu sebagai sasaran pajak. Nah, ada kaitannya yang keempat yaitu dalam hukum pajak, subjek pajak adalah orang yang telah dewasa atau orang yang telah cakap dalam hukum sebagaimana kriteria kedewasaan yang diatur dalam pasal 330 KUHP Perdata. Lalu ada kaitan hukum pajak dengan hukum pidana. Nah, hukum pajak menyangkut pidana karena yaitu jika wajib pajak menghindari pembayaran pajak melalui pembukuan penjualan yang tidak dibuat sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena ketentuan pidana juga diatur dalam hukum pajak. Nah, hal ini berarti hukum pidana tidak hanya ada di KUHP, tetapi juga ada di undang-undang lain termasuk juga hukum pajak. Nah, menurut pasal 13A UU KUP, sanksi pidana pajak hanya digunakan sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Kemudian ada beberapa faktor seseorang melakukan pidana khusus dalam hukum pajak sehingga timbul hukum pidana, yaitu yang pertama ketika seorang wajib pajak mengisi formulir dan juga keterangan secara palsu atau tidak dengan sebenarnya, maka wajib pajak tersebut akan dikenai pidana karena telah memasukkan keterangan. Kemudian yang kedua ada akuntan, biro ataupun penasihat keuangan wajib memberikan keterangan dan juga menunjukkan dokumen kepada petugas pajak. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pasal 322 KUHP menyatakan bahwasannya pegawai yang sengaja membuka rahasia yang wajib dijaga dapat dikenai hukuman, yaitu seperti halnya seorang pegawai pajak yang membocorkan data penghasilan wajib pajak kepada pihak lain. Kemudian yang keempat ada sogok ataupun suap kepada wajib pajak dan juga sebaliknya, yaitu seperti pegawai pajak yang meminta ataupun menerima uang atau hadiah dari wajib pajak untuk mengurangkan pajak ataupun memanipulasi data, dan juga sebaliknya yaitu ketika wajib pajak yang menawarkan uang ataupun hadiah kepada petugas pajak agar diperlakukan khusus. Kemudian yang kelima yaitu pemerasan terhadap wajib pajak, yaitu seperti halnya pegawai pajak yang mengancam ataupun memaksa wajib pajak untuk membayar lebih dari yang telah ditentukan ataupun yang seharusnya, atau memaksa pembayaran dengan ancaman sanksi ataupun suap pajak yang tidak benar.